Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaya Ramadan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Kuningan. Di sini saya akan mempresentasikan suatu materi yang berjudul 10 keutamaan sholawat. Langsung saja, 10 keutamaan sholawat. Yang pertama, mentaati perintah Allah. Membaca sholawat berarti kita telah menaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terkait dalam firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56 bahwa sholawat merupakan doa yang ditujukan kepada Rasulullah SAW sebagai bukti cinta dan hormat kepadanya. Yang kedua adalah keselasan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang kedua adalah keselasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun salawatnya berbeda, kita sebagai manusia mengandung doa-doa dan permohonan, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat karena pujian dan pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Keutamaan yang ketiga yaitu akan mendapatkan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 10 salawat kepada siapapun orang yang telah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini terkait dengan hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali." Nah, dengan begitu, jika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Keutamaan yang keempat yaitu diangkat oleh Allah 10 derajat baginya. Dari hadis Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan memberikannya 10 rahmat sama dengan 10 derajat baginya." Dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW 1 kali, maka Allah akan mengangkat 10 derajat baginya. Selanjutnya, keutamaan yang kelima yaitu dituliskannya 10 kebaikan dan dihapus 10 keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 10 rahmat apabila bersalawat 1 kali kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah juga akan menghapus 10 keburukan bagi sang pembaca. Jadi, keuntungan yang kelima yaitu kita akan diberikan 10 kebaikan dan akan dihapus 10 keburukan yang ada pada diri kita. Keutamaan yang keenam yaitu salawat kita bisa menjadi penghantar doa agar bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bisa menjadi penghantar doa kita agar dengan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengawali doa dengan membaca salawat, diharapkan bisa mempermudah doa-doa itu untuk dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salawat bisa menjadi penghantar doa-doa kita agar cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang ketujuh yaitu ampunan dosa. Penghapusan 10 dosa dalam membaca salawat menjadi ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Salawat bisa menjadi kiparat untuk kita untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita lalui. Selanjutnya, keutamaan yang ke-8 yaitu kita bisa mendekatkan diri dengan Rasulullah SAW di akhirat. Keutamaan salawat ini bisa menjadikan seorang muslim untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti. Karena salawat ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Selanjutnya, keutamaan yang ke-9 yaitu salawat dapat dijadikan sebagai pemenuhan hajat manusia. Jika kita bersalawat dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi apapun hajat-hajat kita di dunia. Karena dengan bersalawat, niscaya akan mencukupkan apapun yang diinginkan oleh manusia. Maka dari itu, untuk memenuhi hajat kita, hendaknya kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Yang terakhir, keutamaan salawat yaitu sebagai pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan salawat yang terakhir ini sama halnya dengan keutamaan salat, yaitu sebagai bentuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dengan bersalawat, kita akan selalu mengingat Allah
untuk meminta perlindungan maupun memenuhi hajat-hajat yang kita inginkan dimanapun dan kita berada. Dengan begitu, saya mengajak untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW dan selalu meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.